Bila mana punya penyakit yang tak nampak jenis diagnosa penyakitnya, emosional itu bila mana melampaui batas. Gimana kalau dia itu duda? Gimana kalau dia itu janda? Klopo muda leganana lingkunanda gonkunanda tirta suci lapas suci itini para wali ingsun amuji ingsun nyawiji. Assalamualaikum Gus Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Gus Iman? Alhamdulillah sehat atas berkah dari Allah, dalam kondisi ya pokoknya sehat walafiat. Gini Gus, saya mau bertanya. Boleh Ya kadang kan penasaran juga. Begini pertanyaannya Gus, ada ini orang sakit ya beneran sakit kan gitu Gus. Namun dicek ke dokter gak nampak penyakitnya Gus. Jadi menurut Gus Iman itu bagaimana? Ada orang sakit, sakitnya betulan, namun dicekkan ke medis lah, intinya begitu. Tidak nampak kesimpulan penyakitnya begitu. Ya baiknya menurut saya teruslah berobat. Itu satu, ya. Teruslah berobat. Dimungkinkan, kalau pendapat saya sih, sakitnya itu terselimuti energi gaib. Itu dimungkinkan begitu. Jadi Gus, apalah yang dilakukan orang yang sakit ini? Jadi apa kiranya yang perlu dikerjakan atau dilakukan oleh orang yang sakit ini supaya ada kejelasan dan gamblang begitu. Ya, pendapat yang saya pahami berdasarkan beberapa penemuan dan kasus yang saya temukan di lapangan. Begini, pertama yang sakit ini statusnya gimana? Dia statusnya anak atau selaku suami atau selaku istri? Nah, itu dulu. Kalau dia selaku anak, pertama yang saya sarankan, cobalah berupaya minta maaf kepada orang tuanya. Ya, minta maaf atas beberapa ya mungkin kesalahan yang pernah diperbuat. Gak perlu dirincikan satu persatu lah, ya. Dan minta doa kepada orang tuanya supaya ikhtiar berobat yang akan dilanjutkan ini nanti menemukan titik terang dan dapat solusi guna untuk kesehatannya. Itu biasanya nanti saat dicek ulang diagnosa ke medis, mudah-mudahan biasanya disimpulkan, ada kesimpulannya. Karena tabir yang menyelimuti penyakit tersebut biasanya akan terbuka. Itu bila mana dia seorang anak. Tapi bagaimana dia kalau seorang suami? Ya, sebetulnya hampir sama saran saya. Tapi di sini konsepnya cobalah minta maaf kepada istri atau pasangan hidupnya. Itu salah satunya. Saran saya begitu ya. Minta maaf setulus hati kepada istrinya kalau dia seorang suami. Artinya laki-laki yang sudah menikah begitu ya. Minta maaf kepada istrinya dan ya minta doakan semoga penyakit yang ada bisa cepat dideteksi dan bisa dapat kesehatan saat proses pengobatannya lanjut. Kalau dia seorang perempuan yang telah menikah, ya, sama sebaliknya saja dia berupayalah guna untuk minta maaf kepada suaminya. Ya. Konsepnya sama seperti tadi suaminya saat minta maaf kepada istrinya. Ini kan istri minta maaf kepada suaminya. Ya. Minta maaf atas kesalahan yang mungkin disengaja ataupun tidak, disadari ataupun tidak. Minta maaf dan mohon doanya guna untuk bisa dapat kesehatan dan
kesimpulan nanti bisa didapat atas diagnosa penyakit yang ada. Gitu. Apalagi Boleh saya bertanya? boleh ya. Ini kan tadi saya mendengar dari Gus Iman, apabila pertama dia ke medis, kan seperti itu, tidak nampak diagnosa penyakitnya, seperti itu, Gus. Namun setelah dilakukan, baik itu anak atau suami atau istri sudah melakukan minta maaf setulus hati, seperti itu, Gus. Kemudian ke medis lagi, gitu, Gus. Ternyata penyakit itu memang diagnosanya tidak terlihat. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, sebenarnya ini solusinya apa ini, Gus? Kan seperti itu. Menurut Gus Iman bagaimana? Mau solusi yang mudah atau yang payah, yang berat atau yang ringan begitu? Untuk menjadi pengetahuan kami atau sahabat di rumah, ya, kita dari yang ringan-ringan dulu, Gus, biar tahu kronologinya, seperti itu. Jadi kalau memang seperti yang telah saya sampaikan di awal tadi, semua sudah dikerjakan, namun diagnosa lanjutan belum juga diketemukan inti poin jenis penyakitnya. Bagaimana menyikapi keadaan seperti itu dengan cara yang mudah? Pertama, pesan saya, kuncinya saat akan mengamalkan yang saya sampaikan itu harus yakin sepenuhnya kepada Allah. Kunci pertama itu. Langkah selanjutnya bagaimana? Kalau memang sudah seperti itu, diagnosa medis berulang tidak juga menyimpulkan penyakitnya apa, padahal sakitnya jelas dirasakan. Beberapa kiat di awal yang saya sampaikan telah dikerjakan, namun belum juga, artinya masih nihil dong. Kiat lanjutan dari saya guna untuk menetralkan keadaan itu, atau ya semoga apa yang akan saya sampaikan bisa menjadi wasilah kesembuhan dan kesehatan yang bersangkutan. Gunakan garam. Ya, garam. Kalau bisa garam kasar, atau mungkin kalau bahasa umumnya garam dapur. Ya, garam dapur itu tiap harinya rutin dimut-mut seperti memut permen atau bonbon. Itu seberapa banyak, Gus? Satu butir aja. Satu butir aja. Ya, isaplah itu garam seperti menghisap permen. Tiap harinya rutin seperti itu. Mudah-mudahan berangsur-angsur atas pertolongan Allah, penyakit itu yang tidak terdeteksi oleh medis ini semoga bisa cepat diangkat oleh Allah dan pergilah dari badan, atau intinya keluar. Ya. Itu sebetulnya bagian daripada ya mendetok keadaan seperti itulah. Hanya pakai media garam. Gitu. Rutin minimal 7 hari berturut-turut. Jangan ada putus tiap harinya. Itu minimal. Kalau 7 hari nampak ada perubahan membaik namun belum tuntas, tambah lagi durasi harinya. Sampai berapa lama ya tergantung kondisi keadaan fisik itu. Itu kalau kepingin mencoba mensolusikannya dengan cara sendiri. Garam itu sebetulnya ada rahasia besar, manfaat besar yang jarang dipahami oleh kalangan awam. Dengan media garam mudah-mudahan bila mana punya penyakit yang tak nampak jenis diagnosa penyakitnya, kerjakan itu, mudah-mudahan jadi wasilah. Namun kunci utama harus yakin kepada Allah. Ya. Apakah harus ada bacaan sebelum mengkonsumsi garam ini? Kadang-kadang butuh pertanyaan seperti itu. Ya, tidaklah harus. Namun sebagai umat Islam ya minimal baca Bismillahirrahmanirrahim dengan niat mohon pertolongan kepada Allah, mohon kesembuhan kepada Allah, dan bisa dapat kesehatan secara tuntas. Kalau mau ditambahkan yang lainnya boleh. Baca sholawat. Ini sholawat masih kurang, ya mau baca Al-Quran 30 juz boleh. Sebelum mengkonsumsi garam itu secara rutin. Artinya doa ini, doa itu tidaklah ada keharusan, minimal selaku umat Islam
Ya, bacalah Bismillahirrahmanirrahim dengan penuh keyakinan kepada Allah. Kemudian jadi wasilah seperti itu. Apalagi yang ingin dipertanyakan? Saya pernah menjumpai di lapangan ini, Pak tetangga saya, gitu. Padahal penyakitnya ini kalau kita lihat ya, itu ya penyakitnya berat sih Gus, gitu. Seperti kayak stroke, kejadiannya kayak usus buntu, tetapi didiagnosa tidak ada juga. Itu kan sangat mengherankan seperti itu Gus. Karena penyakitnya ini kalau dibilang tidak ada penyebabnya, diagnosanya tidak ada, kan bertanya-tanya ini. Karena penyakitnya pun nggak main-main, sakit beneran seperti itu Gus. Nah, jadi Bang Sandimun ada pertanyaan yang selanjutnya terkait ini atau bagaimana? Silahkan kalau memang ada guna untuk menambah wawasan. Ya tadi kan saya tadi bertanya yang apa tadi kan laki-laki tua. Nah ini ya itu Gus yang muda ini, kalau yang udah contoh udah kadang umur 60-an lah ya kan. Udah tua betul iya, gitu. Kan 60-an. Orang ini sudah yang sakit sudah tua gitu. Iya. Bagaimana yang harus dikerjakan gitu kan? Iya. Kalau dia masih ada orang tuanya, boleh. Kalau dia masih ada istrinya ya kerjakan. Namun biasanya kalau umur 60-an orang tuanya biasanya jarang yang masih ada. Namun kalau pasangan hidupnya istrinya masih ada, cobalah minta maaf kepada istrinya. Ya. Karena biasanya, ini biasanya, artinya biasanya tidaklah sebuah keseluruhan, ya kepastian. Berdasarkan yang saya pahami, kalau seseorang mengalami seperti itu, yang pertama itu dia biasanya agak berlebihan emosionalnya. Biasanya, kalau dia masih lajang ataupun gadis, biasanya kepada orang tuanya. Kalau dia istri, biasanya kepada suaminya. Kalau dia suami, biasanya kepada istrinya. Jadi tengok kondisi keadaannya, dia sudah menikah atau belum. Kalau dia belum menikah, kaitannya coba upayakan minta maaf kepada orang tuanya. Kalau masih ada, bila mana dia, mohon maaf, yatim piatu, andai kata, biar clear kita jelaskan ya. Kalau dia memang tidak ada lagi orang tuanya, coba doakanlah orang tuanya. Ya minimal lah, kirim doa dengan ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran nggak pandai dibaca, yang minimal Fatihah dan lain sebagainya. Kirimkanlah untuk beliau almarhum dan almarhumah. Mudah-mudahan nanti muncul solusinya. Bila mana memang jelas nyata penyakit medis, nanti didiagnosa dapat. Gitu. Kenapa? Yaitu emosional itu bila mana melampaui batas, ini bisa menghadirkan energi gaib. Seperti itu Gus. Ya, yang bisa nimbrung kadang mempengaruhi penyakit yang ada. Bahkan kadang-kadang bisa menimbulkan penyakit atas itu. Ya, emosional yang berlebihan atau overdosis. Maka tidak ada salahnya ya seperti tadi, minta maaf. Ikrar dengan baik-baik. Saya yakin akan dimaafkan kok oleh pihak yang kita mintai maaf. Ya, jadi begitu sahabatku semua ya, mana tahu panjenengan atau saudara atau kawan atau ya mungkin kenalan sempat cerita dan curhat sama panjenengan mengalami kasus yang mirip atau serupa dengan apa yang dipertanyakan oleh anggota kami di sini. Tidak ada salahnya, silakan. Bila mana panjenengan akan mengamalkan, melaksanakan apa sedikit yang saya sampaikan. Saya doakan semoga panjenengan cepat dapat solusi dan dikabul hajatnya oleh Allah, yakni yang sakit dapat kesehatan secara tuntas. Ada hal lain lagi atau enggak yang ingin dibahas atau dipertanyakan terkait itu? Ya kan, ya saya penasaran juga Gus. Penasaran. Contoh, kalau tadi kan ada istrinya, ini udah nggak ada istrinya, contoh. Kalau kan ini ada kan penasaran kalau sambungan kan gitu Gus. Sambungan berarti istri sambung istri kedua. Iya. Berarti dia tetap punya istri. Oh gitu kan? Iya kan saya penasaran sih Gus. Yang mungkin abang gimana kalau dia itu duda?
Gimana kalau dia itu janda? Itu baru jelas. Oh iya. Kalau istri sambungan dia tetap punya istri. Kita punya istri. Oh iya sama. Walaupun dia sambung sampai, mohon maaf, ketiga, keempat kalinya dia punya istri sambung. Iya. Ya, kalau dia duda tuh gimana? Iya. Kalau dia itu janda gimana? Iya. Asal jangan kalau dia istri orang bagaimana? Ya, namanya kan penasaran ya kan. Iya. Ya. Kalau dia statusnya sendiri, single parent, duda mungkin lah Ya, bahasanya. kalau duda Gus. Ya, dia mencoba guna untuk mengendalikan emosinya. Kepada siapa? Biasanya kepada siapa saja. Biasanya karakter dasar yang mempengaruhi itu dia emosionalnya, ya overdosis lah. Kalau dia janda ya mungkin begitu juga biasanya. Ya, Bisa dimengerti lah ya. Mengerti. Jadi pasal istri sambungan, Iya. dia punya istri. Suami sambungan gimana ya? Dia punya suami. Itu. Jadi gitu sahabat ya. Ya harus dimaklumi. Namanya Sandimun kepingin memahami lebih detail. Iya. Paham kan Sandimun? Paham Gus. Iya. Mudah-mudahan sedikit yang awal mulanya Bang Sandimun pertanyakan bisa menambah wawasan dan tambah pengetahuan dari Sandimun pribadi. Dan umumnya ya semuanya. Terima kasih Gus Iman. Semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Kelana masa maju terus. Terima kasih Gus Iman. Semoga channelnya makin berjaya.